Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua tetap dalam kondisi yang sehat di kondisi pandemi kali ini. Dan tak lupa pastinya tetap semangat belajar ya. Baik, kembali berjumpa bersama Ibu. Kali ini kita akan belajar tentang tematik Tema 2, subtema 2, pembelajaran yang pertama, yaitu pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Yang pertama, ada muatan IPA yang akan kita pelajari adalah penyebab gangguan pernafasan. Jadi anak-anak, sistem pernafasan pada manusia jika terganggu akan menyebabkan terjadinya gangguan atau penyakit yang membuat rasa tidak nyaman ketika bernafas. Nah, apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan pernafasan? Yang pertama ada faktor fisik. Faktor fisik misalnya terjadi pada bayi yang baru lahir secara prematur atau belum saatnya lahir, yang mulanya 9 bulan, 7 bulan lahir, sebelum 9 bulan sudah lahir, itu namanya prematur. Organ pernafasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernafasan. Yang kedua ada faktor penyakit. Banyak penyakit yang dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Contohnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Nah, penyakit-penyakit ini biasanya pada umumnya terjadi karena faktor eksternal, bisa karena kebiasaan atau gaya hidup, dan juga bisa dari faktor internal atau bawaan. Selanjutnya ada faktor lingkungan. Nah, pada saat kita bernafas, kita itu menghirup oksigen. Oksigen kita dapat dari lingkungan sekitar. Oksigen adalah hasil dari fotosintesis tanaman hijau, tumbuhan hijau. Jadi oksigen itu kita dapatkan dari tumbuhan. Apabila lingkungan kita kotor, tercemar, asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok, itu menyebabkan pencemaran udara. Maka ketersediaan oksigen menjadi menipis, sehingga kita lama-kelamaan akan merasa sesak saat bernafas. Nah, setelah Ustazah jelaskan tentang penyebab gangguan pernafasan, coba kalian buatlah bagan atau diagram tentang penyebab terjadinya gangguan pada alat pernafasan manusia. Kalian bisa baca di buku pendamping subtema 2 halaman 40 dan 41, bisa baca dari situ. Kemudian kalian buat bagan seperti ini contohnya ya. Ini bagannya. Ada faktor fisik apa saja nanti, faktor penyakit apa saja, faktor lingkungan apa saja. Ini namanya bagan atau bisa disebut juga dengan peta konsep. Selanjutnya muatan bahasa Indonesia, mengenal kata tanya dan fungsinya. Kata tanya apa berfungsi menanyakan benda atau sesuatu, keadaan atau perbuatan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Kata tanya siapa berfungsi untuk menanyakan subjek atau orang atau pihak yang terlibat. Kata tanya kapan berfungsi untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa atau kejadian. Kata tanya mengapa berfungsi untuk menanyakan sebab atau alasan. Kata tanya bagaimana berfungsi untuk menanyakan keadaan, menanyakan cara maupun proses. Dan kata tanya di mana berfungsi untuk menanyakan tempat. Adapun contohnya sebagai berikut.
Kata tanya apa? Kata tanya apa tadi? Menanyakan apa? Benda atau keadaan atau segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Contoh, apa penyebab asap di Riau? Jawabannya, penyebab asap di Riau adalah kebakaran hutan. Kata tanya siapa? Siapa narasumber yang memboyong keluarganya keluar kota dalam berita tersebut? Jawabannya, narasumber yang memboyong keluarganya keluar kota dalam berita tersebut bernama Asep dan Muhanda. Nah, kata tanya siapa itu digunakan untuk menanyakan orang, intinya ya, atau pihak yang terlibat. Di mana kebakaran hutan terjadi? Kebakaran hutan terjadi di Sumatera Selatan dan Jambi. Menanyakan tempat. Bagaimana? Bagaimana upaya penduduk Riau menyelamatkan diri dari bahaya asap? Ini menanyakan cara. Sebagian penduduk Riau keluar wilayah sementara waktu untuk menyelamatkan diri. Mengapa langkah meninggalkan Riau sementara waktu dianggap tepat? Menanyakan alasan. Langkah meninggalkan Riau sementara waktu dianggap tepat karena. Jadi ada jawaban karena. Ini berarti mengapa itu menanyakan sebab. Nah, tugas untuk kalian, buatlah pertanyaan dan jawaban yang sesuai dengan teks berjudul Bahaya Kabut Asap Bagi Kesehatan. Saya ulangi lagi ya. Buatlah pertanyaan dan jawaban yang sesuai dengan teks berjudul Bahaya Kabut Asap Bagi Kesehatan. Teks tersebut dapat kalian baca di buku pendamping halaman 41 dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, kapan, mengapa, bagaimana, dan di mana. Tidak usah banyak-banyak. Satu kata tanya, satu pertanyaan. Jadi nanti ada 6 pertanyaan dan 6 jawaban. Demikian anak-anak penjelasan Ustazah kali ini. Semoga bermanfaat. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.